Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marvel dan Alif TV ya teman-teman. Di segmen ini teman-teman ya belajar kripto ya teman-teman. Belajar sedikit demi sedikit kita belajar bersama terkait dengan kripto, yaitu Bitcoin dan Bitcoin Cash. Ini judul artikelnya adalah Bitcoin versus Bitcoin Cash, memahami 6 perbedaan utama ya teman-teman. Jadi artikel yang ditulis oleh staff dari CoinGate ini menjelaskan apa sih Bitcoin dan perbedaan apa sih yang ada pada Bitcoin dan Bitcoin Cash itu ya. Ya sebagaimana yang kita tahu ya, Bitcoin sama Bitcoin Cash itu ya bisa dikatakan saudara kembar lah teman-teman ya. Dimana Bitcoin Cash itu memang dibuat dari Bitcoin, Bitcoin Cash dibuat dari hard forknya Bitcoin, karena di sana ada dua kelompok besar ya, cypherpunk sama siapa itu, yang mana yang satunya lebih mengutamakan tentang perkembangan teknologi, sedangkan satunya adalah orang-orang yang lebih suka menggunakan Bitcoin sebagai cryptocurrency, sebagai aktivitas bisnis kayak gitu teman-teman. Nah, Bitcoin versus Bitcoin Cash atau Bitcoin tunai. Ketika Bitcoin menjadi mata uang kripto yang populer, penggunanya pun meningkat, alhasil jumlah transaksi yang menunggu untuk dikonfirmasi pun meningkat. Jadi ukuran jaringan dari Bitcoin itu hanya 1 MB ya teman-teman, kecil memang ya. Hanya dapat menampung 1000 transaksi di setiap bloknya. Kadang-kadang bahkan 100.000 transaksi menunggu untuk dikonfirmasi. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya untuk memproses dari transaksi tersebut. Jadi pada tahun 2027 salah satu pengembang ya, beberapa pengembang yang lainnya ya dari Bitcoin Cash ini mengusulkan untuk mengatasi masalahnya dengan peningkatan ukuran blok ya. Dengan cara ini jaringan dapat memproses lebih banyak transaksi. Kelompok pengembang lain menentang hal ini dan mengatakan bahwa peningkatan ukuran blok membuat jaringan menjadi kurang terdesentralisasi dan rentan. Maksudnya rentan ini rentan dengan serangan hacking teman-teman. Jadi komunitas ini terpecah jadi dua ya teman-teman, dan kemudian terjadilah hard fork ya, atau istilahnya dipecah kayak gitu. Perubahan permanen pada jaringan Bitcoin dimulai dengan perubahan yang diusulkan. Hal ini menyebabkan terciptanya jaringan Bitcoin Cash ya, membuat jaringan baru namanya jaringan Bitcoin Cash dari hard forknya Bitcoin. Jaringan Bitcoin asli mengikuti aturan awalnya, sementara jaringan Bitcoin Cash membuat node ya atau aturan baru dengan perubahan yang diusulkan, dan itu juga memiliki mata uang kriptonya tersendiri yaitu Bitcoin Cash. Jadi ada dua, Bitcoin dan Bitcoin Cash setelah kejadian tersebut. Perbedaan nyata antara Bitcoin dan Bitcoin Cash ya adalah harganya ya dan kapitalisasi pasar. Kalau Bitcoin saat ini sampai ini 29.000, saat ini 25 ribuan ya. Kalau dan kapitalisasi pasarnya 556 miliar saat penulisan ini, nggak tahu sekarang berapa ya teman-teman, mungkin lebih ya teman-teman. Dan di sisi lainnya harga Bitcoin Cash saat ini kalau ditulis 226, kalau sekarang kan 190 ya teman-teman. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari 4 miliar. Jauh banget ya teman-teman. Nah, untuk masalah kecepatan dan biaya transaksi ya teman-teman. Jadi jaringan Bitcoin telah memiliki aturan yang telah ditentukan ya, pasokan terbatas 21 juta ya, dari peristiwa dan juga adanya peristiwa halving Bitcoin setiap 4 tahun sekali. Dia juga memiliki produksi blok 10 menit dan menyesuaikan konsultan penambangan untuk mempertahankannya. Akibatnya kecepatan transaksinya rendah ya, dan memproses sekitar 3 sampai 7 transaksi per detik ya. Sebentar teman-teman, kalau nggak salah kita bisa melihat blockchain yang kita coba lihat di blockchain kayak gini teman-teman. Kalau mau melihat aktivitas Bitcoin BTC, blockchain.com ayo. Bukan ini ya teman-teman ya, bukan maksud saya bukan ini. Untuk melihat transaksi Bitcoin, nah ini blockchain explorer kayak gini teman-teman ya, kita bisa melihat aktivitas yang terjadi di Bitcoin Cash dan Bitcoin teman-teman ya. Untuk blockchain ini Bitcoin Cash dan Bitcoin ya. Aktivitas lainnya pun yang sudah daftarkan juga ada teman-teman ya. Bahkan aktivitas penambangan pun juga ada di sini teman-teman, Npool ya, Nminer kan itu teman-teman. Bahkan gini teman-teman, kalau di Binance ya teman-teman, ketika teman-teman istilahnya dapat akun Bitcoin, misalnya dapat alamat Bitcoin kalian itu juga merupakan alamat Bitcoin Cash teman-teman ya. Sudah
Misalkan kalian mau kirim Bitcoin, ya ini keunikannya, kirim Bitcoin dengan alamat Bitcoin dengan tulisan yang sama persis ya. Tapi ada di jaringan Bitcoin, ya sampainya di jaringan Bitcoin teman-teman. Dengan alamat yang sama, kalau itu Bitcoin Cash, ketika kalian melakukan transaksi di Binance misalkan ya, itu juga merupakan alamatnya Bitcoin Cash. Jadi memang saudara kembar kayak gitu teman-teman. Alamat kalian pun bakalan sama teman-teman antara Bitcoin dengan Bitcoin Cash. Next teman-teman, ya setiap blok di jaringan Bitcoin berisi sekitar 1000 transaksi. Hal ini mengakibatkan terbatasnya ruang blok dan menjadikannya kompetitif untuk memproses transaksi lebih cepat, sehingga makin meningkatkan biaya pemrosesan transaksi. Jadinya saingan teman-teman antar miner. Miner itu kalau sebenarnya ya teman-teman bukan penambang nyari Bitcoin, bukan teman-teman, tapi miner itu adalah orang yang melakukan validasi suatu transaksi teman-teman ya. Sebuah alat penambangan itu memvalidasi transaksi sah atau tidak. Kalau sah, mereka mendapatkan imbalan berupa Bitcoin ya. Bitcoin Cash juga Bitcoin Cash di samping ini memiliki ukuran blok yang lebih besar ya, dan mampu memproses sekitar 100 TPS. Kalau ini tadi transaksi per detiknya 3 sampai 7, sekarang ini yang Bitcoin Cash 100 transaksi per detik ya. Jadi ini memperbaiki keterbatasan yang ada di Bitcoin ya. Dan karena ukuran bloknya lebih besar, persaingan proses transaksi juga lebih sedikit teman-teman ya. Hasilnya biayanya pun juga lebih sedikit dengan kecepatan transaksi yang lebih cepat daripada Bitcoin ya. Bitcoin Cash jauh lebih cepat dengan Bitcoin, juga biaya listriknya pun juga jauh lebih sedikit. Akan tetapi teman-teman, nah karena istilahnya tingkat kesulitan inilah yang pada akhirnya membuat harga Bitcoin jauh lebih tinggi. Harganya jauh lebih tinggi daripada Bitcoin Cash kayak gitu teman-teman. Ukuran blok ya teman-teman, untuk Bitcoin ukuran bloknya 1 MB, Bitcoin Cash 32 MB. Awalnya ukuran blok dari Bitcoin Cash 8 MB dan seiring waktu ditingkatkan lagi ya menjadi 32 MB. Kecepatan pemrosesan transaksi dari 100 TPS berubah menjadi 200 TPS. Nah, karena ukuran blok yang lebih besar ini ya, Bitcoin Cash memerlukan biaya kurang dari 1 sen untuk memproses transaksi. Namun karena kelemahannya adalah ukuran jaringan, Bitcoin Cash belum berkembang banyak. Untuk masalah keamanannya teman-teman, Bitcoin memang jauh lebih aman teman-teman ya, dan jauh lebih terdesentral daripada Bitcoin Cash karena tingkat kesulitannya pun juga jauh lebih tinggi. Hacker mau menembus pun juga jauh lebih sulit teman-teman ya. Misalkan kalian adalah orang yang melakukan transaksi ke 100 ya teman-teman, sedangkan transaksi yang terjadi misalkan sudah 1 miliar, maka 1 miliar di depan kalian pun juga harus dihack kalau misalkan ada orang mau ngehack transaksi kalian kayak gitu. Jadinya hampir tidak mungkin terjadi istilahnya hacking yang terjadi di Bitcoin teman-teman, hampir tidak mungkin terjadi teman-teman. Dan juga seperti yang telah kita bahas, Bitcoin Cash memiliki blok yang lebih besar dan dapat memproses lebih banyak transaksi. Jadi Bitcoin Cash dapat memproses transaksi lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Namun hal ini dapat membuat jaringan menjadi kurang terdesentral dan kurang aman ya jika dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi ya keduanya cukup aman lah teman-teman, walaupun memang Bitcoin memang jauh lebih aman daripada Bitcoin Cash. Untuk kontrak cerdas dan juga DeFi, jadi Satoshi Nakamoto ini mengembangkan Bitcoin memungkinkan transaksi peer-to-peer. Itu tidak mendukung kontrak pintar dan juga dApps seperti Ethereum. Namun pengembang sedang berupaya membangun layanan ini di jaringan Bitcoin. Sedangkan Bitcoin Cash ya teman-teman sudah mendukung kontrak pintar dan juga layanan DeFi ya teman-teman, decentralized finance, siap simpan pinjam pakai kripto gitu teman-teman. Kami bahkan dapat melakukan fungsi kompleks menggunakan bahasa kontrak pintar seperti cash print dan juga di Bitcoin Cash kayak gitu. Penerbitan token ya, kami tidak dapat menerbitkan token dan aset digital pada Bitcoin, namun lapisan Omni yang dibangun di atas Bitcoin membantu kami jadi gini teman-teman, Omni di atasnya Bitcoin itu bisa membuat istilahnya kayak kemarin itu loh teman-teman, membawa fitur canggih dari teknologi blockchain ke jaringan Bitcoin. Sejauh ini lapisan tersebut banyak digunakan untuk stablecoin. Oh, bukan itu ya teman, tak pikir NFT itu ya, ternyata bukan. Bitcoin Cash menggunakan Simple Ledger Protocol SLP untuk menerbitkan token di jaringan. Dengan protokol SLP, Bitcoin Cash juga mendukung NFT, token unik yang dapat dibentukkan di jaringan. Beberapa token yang ada di jaringan Bitcoin dan Bitcoin Cash. Namun seperti yang bisa kita lihat, kedua jaringan tersebut kurang mengadopsi dalam bidang ini. Termasuk juga NFT sekarang baru-baru ini ya, BRC20 itu juga bisa mendukung pembuatan NFT pada jaringan Bitcoin teman-teman. Namun karena hype yang terjadi itu, miner diuntungkan teman-teman, tapi pengguna ya atau user dirugikan. Karena apa? Karena biaya gas fee-nya menjadi jauh melambung tinggi kayak gitu teman-teman.
Fitur ganti dengan biaya. Karena Bitcoin memiliki TPS rendah, transaksi seringkali terhenti di jaringan. Untuk memproses uang transaksi, Bitcoin dapat menggunakan fitur replace by fee ya. Sesuai dengan namanya, pengguna dapat mengganti transaksi tersebut dengan transaksi lainnya dengan membayar biaya transaksi yang lebih tinggi. Akan tapi kadang-kadang antri ya kayak gitu ya teman-teman ya untuk Bitcoin, sampai kadang-kadang 24 jam atau kadang-kadang sampai dengan 3 hari 3 business day kayak gitu. Misalkan ya gratisan kayak gitu teman-teman, dengan biayanya jauh lebih kecil. Sedangkan jaringan Bitcoin Cash itu tidak memiliki fitur RBF, akibatnya transaksi belum dikonfirmasi tidak dapat diubah di jaringan ini. Namun kecil kemungkinan transaksi terhenti di jaringan. Pasalnya jaringan Bitcoin Cash dapat memproses transaksi yang jauh lebih cepat. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, untuk Bitcoin vs Bitcoin Cash masih belum diketahui banyak ya oleh penggemar kripto. Artikel ini dapat membantu kita menghilangkan semua keraguan kita tentang mengapa ada dua mata uang kripto dan nama yang mirip teman-teman. Bitcoin adalah mata uang kripto asli dengan keamanan tinggi, tetapi memiliki hambatan masuk yang tinggi untuk berinvestasi. Bukan untuk berinvestasi teman-teman ya, hambatan masuk yang tinggi untuk melakukan aktivitas jual beli, harusnya kayak gitu teman-teman. Kalau untuk berinvestasi seperti yang kita tahu, karena Bitcoin senantiasa memiliki nilai yang selalu naik ya teman-teman, apa namanya, mata uang Bitcoin, mata uang kripto yang namanya Bitcoin ini harga terendahnya selalu lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya. Jadi bisa disebut sebagai sebuah aset yang produktif teman-teman, selalu naik kayak gitu teman-teman. Bukan masalah investasinya, kalau investasi oke bagi saya teman-teman Bitcoin, tapi untuk aktivitas jual belinya ya memang memerlukan waktu yang lumayan lama. Di sisi lain justru Bitcoin Cash lebih terjangkau dibandingkan Bitcoin, memang lebih murah ya teman-teman. Namun mungkin bukan pilihan yang baik sebagai investasi jangka panjang. Nah itu salah tulis kayak teman-teman. Kalau untuk investasi jangka panjang memang lebih bagus Bitcoin daripada Bitcoin Cash, tapi juga bisa teman-teman ya. Kita perlu memahami perbedaan antara mata uang kripto ini dan juga memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi butuhnya apa teman-teman? Kalau transaksi peer to peer ya mungkin Bitcoin Cash lebih bagus daripada Bitcoin. Tapi kalau investasi ya saya kira Bitcoin memang jauh lebih bagus daripada Bitcoin Cash karena nilainya selalu naik, jumlah paus yang berjibun banyaknya, dan memang digunakan sebagai sebuah aset safe haven ya, aset pelindung nilai dari banyak orang-orang kaya di dalamnya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV. Cukup singkat ya teman-teman, inilah dia, kita juga belajar bersama teman-teman sedikit tentang Bitcoin versus Bitcoin Cash, memahami 6 perbedaan utama di dalamnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.